Oke guys, welcome back to Cakradiva lagi setelah sekian lama ya. Jadi berhubung Mang Usupnya ini tuh emang super enggak jelas ya. Jadilah kita putuskan untuk melahirkan kembali channel kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Cakradiva reinkarnasi. Dan nggak tuh masih ada yang kalau yang bilang kebanyakan drama bang, pindah-pindah. Bukan pindah-pindah Bambang, itu lihat aja ini channel ginosenya. Udah lah pokoknya ya. Nah makanya kalian Sekte Cakradiva di seluruh alam semesta ajakin semua orang motor teh ya, embah, emak, bapak, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu PKK, siapa aja buat subscribein channel baru kita tuh biar BRB 800k subscriber lah ya kayak pendahulunya. Oke, kita review tipis dulu ya soalan episode sebelumnya sampai balelol gini kan. Nah, di mana Yuho dan Heiseto telah menjalani pelatihan prajurit individu ekstrim selama 2 tahun penuh, dan selama itu juga murid andalan Departemen Alat Pembimbing Roh Akademi Shrek itu pun berkembang menjadi Master Roh dan Master Pembimbing Roh tingkat tinggi dan siap untuk menyongsong pertukaran pelajar dengan Akademi Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu. Tidak hanya Yuho dan Heiseto, seluruh 7 monster Shrek juga telah berkembang menjadi lebih kuat, menimbulkan kebahagiaan dan harapan jika mereka jika mereka bertuju bisa menjadi Master Roh Puncak sebagaimana generasi 7 monster Shrek pertama. Sayangnya tidak hanya kebahagiaan yang dirasakan, namun juga kesedihan karena di episode kali ini Akademi Shrek akan kehilangan pelindung dan pemimpin mereka alias Sang Dolu Naga Emas Muon. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Segera setelah Yan Zhaoze mengabarkan bahwa Muon ingin berbicara dengan 7 monster Shrek, ternyata pavilion Dewa Laut sudah dipadati oleh hampir seluruh murid inti dan para instruktur yang menunjukkan wajah sedih karena telah terjadi sesuatu yang buruk pada kepala sekolah mereka. Iya, Muon menyadari jika masa hidupnya akan segera berakhir, dan oleh karena itulah Sang Dolu Naga Emas mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya. Muon menyerah plat Dewa Laut kepada Xuanzi, menandakan bahwa setelah kepergiannya posisi ketua pavilion Dewa Laut akan digantikan oleh Dolu Tauti Suci tersebut. Selain mengangkat Xuanzi sebagai kepala pavilion, Muon juga mengangkat Fan Yu sebagai wakil ketua Departemen Alat Pembimbing Roh sebelum kemudian beralih pada Jiang Nanan dan Susansi ketika meminta 2 muda-mudi itu untuk bergabung dengan Sekte Tang sebagaimana anggota 7 monster Shrek yang lain. Bagaimanapun leluhur mereka Tangsan telah mendirikan Sekte Tang dengan susah payah di masa lalu, dan sekarang setelah sekte legendaris itu mengalami kemerosotan, Akademi Shrek pun tidak bisa berbuat apa-apa demi netralitas mereka. Muon mengangguk senang mendengar bahwa Susansi dan Jiang Nanan bersedia memenuhi permintaan terakhirnya sebelum beralih kepada Bebe yang sudah lebih dulu mendapatkan instruksi darinya untuk bergabung dengan Sekte Tang. Muon menjelaskan jika dia dan Bebe berasal dari satu garis darah yang sama, yaitu keturunan Master Agung Yu Xiaogang alias gurunya Tangsan. Muon menyadari bahwa roh pelindungnya masih dalam keadaan setengah bermutasi, karena itulah di sisa kekuatan terakhirnya ini Sang Dolu Naga Emas akan membantu Bebe untuk menstabilkan garis keturunan naganya. Muon terbatuk-batuk sebentar karena telah mengerahkan kekuatan roh untuk menstabilkan garis keturunan Bebe. Namun Dolu Naga Emas itu tidak mau berhenti sejenak dan mengalihkan perhatiannya kepada Yuho dan Wando sebagai murid yang dia angkat secara pribadi setelah bertahun-tahun. Muon meminta Yuho dan Wando untuk membantu Bebe dan Tangya membangun Sekte Tang kembali, apalagi saat ini Tangya belum ada kabar setelah meninggalkan Akademi Shrek. Karena itulah Muon juga berharap 2 muridnya ini bisa membawa Tangya kembali ke sisi mereka, juga mengembalikan Xiao Tao kembali ke jalan yang lurus.
Mu'an juga mengingatkan tentang Akademi Kekaisaran Matahari Bulan, di mana sangat mungkin akademi yang sudah sejak kemunculannya terus menunjukkan permusuhan dengan Akademi Shrek itu memicu peperangan antar akademi. Baru setelah merasa cukup menyampaikan pesan-pesan kepada segenap keluarga besar Akademi Shrek, tubuh Mu'an mulai memancarkan cahaya emas diiringi dengan munculnya sosok naga emas raksasa yang melingkar dan mengelilingi pulau Dewa Laut. Setelahnya pilar cahaya emas melesat menembus cakrawala. Di saat yang sama juga tubuh Mu'an perlahan menghilang, diikuti dengan bayangan naga yang menutup matanya, menandakan bahwa sang dolu naga emas akhirnya meninggalkan semesta. Tepat setelah tubuh Mu'an menghilang, energi dan sisa kekuatan rohnya menyebar ke seluruh pulau Dewa Laut, membuat pohon-pohon berkembang dan tumbuh seperti mendapatkan kekuatan hidup baru. Namun di saat yang sama juga membuat lubang kekosongan besar muncul di hati semua orang. Sekarang pelindung dan pemimpin Akademi Shrek telah tiada, namun semangat dan pesan-pesannya telah tersulur dan akan dilanjutkan oleh generasi muda, termasuk juga Yuho yang berjanji dengan seluruh hatinya untuk memegang setiap kata yang dipesankan Mu'an kepadanya. Beberapa waktu setelah kematian Mu'an, Yuho tampak sering kali memandangi pavilion Dewa Laut seolah belum sepenuhnya percaya kalau gurunya telah benar-benar tiada. Wandong juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu betapa besar pukulan yang diterima Yuho atas kematian Mu'an. Bagaimanapun, Yuho sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Mu'an mungkin memberikan kesan semacam itu, dan oleh karena itulah Yuho sangat terpukul karena kehilangan figur seorang ayah baginya. Baru setelah berduka beberapa hari, Yuho pun berhasil menemukan semangatnya kembali dan bersiap untuk memenuhi harapan terakhir Mu'an kepadanya. Harapan Mu'an tidak lain adalah Yuho mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan dalam perjalanannya menjadi murid pertukaran pelajar di Akademi Ryu. Akhirnya hari ini waktunya keberangkatan Heiseto dan Yuho menuju Akademi Kekaisaran Matahari Bulan telah tiba, dan seluruh murid serta instruktur Akademi Shrek menghantarkan kepergian dua murid pentolan Departemen Alat Pembimbing Roh itu, tidak terkecuali 7 monster Shrek. Nah, sementara Akademi Shrek masih dalam keadaan berduka atas wafatnya Mu'an di satu tempat yang cukup jauh, ternyata ada sosok lain di balik kegelapan yang justru telah menunggu-nunggu momen tersebut. Oke, sekarang momen pertukaran pelajar telah tiba. Akademi Shrek dan Akademi Ryu bertemu di pusat Kekaisaran Tianyun, yaitu kota Fengye, untuk menyerahkan murid perwakilan mereka masing-masing. Yan Yaoze dan Fan Yu mengantarkan murid Akademi Shrek, sementara murid Akademi Kekaisaran Ryu diantarkan oleh kepala Aula Mingde alias Jing Hongchen, yang sebenarnya menjadi dalang dari kekacauan Akademi Shrek beberapa waktu belakangan. Jing Hongchen yang dengan sok tidak kedosaannya itu mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Mu'an dan menyayangkan karena pertemuan mereka sebelumnya merupakan pertemuan mereka yang terakhir. Jing Hongsen juga mengucapkan selamat kepada Xuanzi yang naik jabatan menjadi ketua Pavilion Dewa Laut, seolah dia memang sudah tahu jika momen serah terima jabatan ini akan segera terjadi. Yuho dan semua orang hampir saja tidak bisa menahan amarah ketika mendengar dan melihat wajah tanpa dosanya Jing Hongchen, membuat Yang Zhaoze buru-buru menenangkan rombongannya karena dia sudah punya cara sendiri untuk melemparkan konfrontasi balik kepada Jing Hongchen. Dan benar saja, konfrontasi balik Yang Zhaoze berhasil membuat Jing Hongchen kesal sebelum menarik kasar bendera Akademi Shrek yang menjadi tanda bahwa proyek pertukaran pelajar dua Akademi Shrek telah resmi dimulai. Seperti halnya Akademi Shrek yang mengirimkan beberapa murid andalan dari Departemen Alat Pembimbing Roh termasuk Yuho dan Heiseto, Akademi Kekaisaran Ryu pun tidak mau kalah dengan mengirimkan murid-murid top mereka, tidak terkecuali dua cucu sang kepala Aula Mingde, yaitu Xiao Hongsen dan Meng Hongsen. Ketika berpapasan dengan Yuho, Xiao Hongsen secara sengaja berusaha mengonfrontasi Yuho dan berkata jika di turnamen selanjutnya dia
akan menginjak-injak Akademi Shrek. Namun sayang konfrontasi itu tidak cukup untuk membuat Yuho terpancing, malah balik mengejek Xiao Hongchen selaku murid dari Akademi yang selalu menjadi nomor 2 selama ribuan tahun. Mamam. Setelah proses pembukaan kerja sama pertukaran pelajar telah berakhir, Jing Hongchen pun membawa rombongan Akademi Shrek menuju ibu kota Kekaisaran Matahari Bulan dan menunjukkan betapa maju dan canggihnya alat pembimbing roh yang tersebar di seluruh kekaisaran mereka. Ketika Jing Hongchen mengarahkan semua orang untuk masuk ke dalam lingkungan Akademi Kekaisaran Ryu, Yuho melihat Aiseto malah terdiam lama seolah sedang memikirkan sesuatu, di mana hal yang membuat Yuho terbagong-bagong adalah ketika Aiseto menceritakan jika dirinya lahir di tempat mereka berada saat ini. Aiseto berjanji akan menceritakan apa yang dia maksud ketika memiliki waktu sebelum menarik pundak adik juniornya untuk menyelesaikan dulu tetek bengek pertukaran pelajar ini. Singkat cerita, rombongan Akademi Shrek telah memasuki pintu gerbang Akademi Kekaisaran Ryu disambut dengan pemandangan yang hampir serupa dengan kali pertama mereka memasuki wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, membuat rombongan pemerhati alat pembimbing roh itu semakin dan semakin kagum melihat betapa di Kekaisaran Ryu maupun akademinya hampir setiap kegiatan manusia didukung oleh alat pembimbing roh yang sangat canggih. Baru setelah memasuki kawasan akademi, Jing Hongchen, Pak Guru Macan dan juga satu instruktur berhenti sejenak untuk menjelaskan jika masing-masing murid akan mendapatkan master pemandu, juga lencana senjata pemandu roh yang menjadi tanda pengenal untuk keluar masuk akademi. Nah, berhubung Jing Hongchen dan petinggi akademi lain masih memiliki beberapa urusan di aula Mingde, maka kepala aula itu pun pamit undur diri meminta rombongan Akademi Shrek untuk beristirahat sejenak sebelum mereka masuk ke rangkaian acara pertukaran pelajar selanjutnya. Setelah berpisah dengan Jing Hongchen, murid-murid Akademi Shrek pun menyebar dan menuju asrama mereka masing-masing, tidak terkecuali Yuho yang menggunakan lencana senjata sebagai Google Map untuk menemukan asrama murid barunya. Setelah mengikuti lencana senjata beberapa lama, Yuho pun menemukan kamarnya dan langsung disambut dengan semacam salam otomatis yang memintanya segera berganti pakaian sebelum melapor ke laboratorium. Instruksi diterima dan Yuho pun segera melakukan apa yang diperintahkan, yaitu mengganti pakaiannya dengan seragam Akademi Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu. Meskipun saat ini seragamnya telah berganti, apa yang ada di hati Yuho tetaplah Akademi Shrek, dan Yuho berjanji bahwa dengan langkah pertamanya menginjakkan kaki di akademi ini, semuanya dia lakukan semata-mata untuk membawa kemuliaan bagi rumahnya sendiri, yaitu Akademi Monster Shrek. Setelah berganti pakaian, Yuho pun melaksanakan instruksi selanjutnya, yaitu melapor ke laboratorium. Yuho kembali menggunakan lencana senjata pemandu roh untuk menunjukkan arah ke laboratorium, dan setelah beberapa saat menyusuri lorong koridor panjang, Yuho pun tiba di laboratorium ketika seorang master pemandu bernama Suan Jiwen telah menunggunya. Master pemandu yang ditugaskan untuk Yuho ini tampak tidak mau banyak basa-basi dan langsung mengatakan jika dia akan melaksanakan semacam tes master pembimbing roh untuk Yuho, di mana jika tidak berhasil meluluskan diri, maka Suan Jiwen mengarahkan Yuho untuk mencari master pemandu yang lain. Ditantang sedemikian rupa tentu dong membuat Yuho menjadi bersemangat dan berkata bahwa murid Akademi Shrek tidak akan pernah menolak tantangan yang dilayangkan kepada mereka. Suan Jiwen meminta Yuho untuk membuat satu formasi inti senjata roh level 5 dalam 15 menit, dan dengan demikian ujian pertama Yuho di Akademi Kekaisaran Matahari Bulan pun resmi dimulai.
Setelah waktu ujian telah dimulai, Yuho langsung tenggelam dalam fokus luar biasa untuk membentuk formasi inti senjata rohnya, mengayunkan pisau penjaga kehidupannya dengan begitu lihai hingga berhasil membuat 7 formasi inti hanya dalam waktu 5 menit. Harus diakui, jika teknik ukiran tangan Yuho sangatlah luar biasa, namun di saat yang sama formasi inti dengan model kecepatan seperti ini akan sulit ditahan oleh bagian luarnya. Bahkan jika Yuho menggunakan titanium sekalipun, Yuho tidak mau menjelaskan banyak hal kepada Suan Jiwen dan meminta master pemandu ini menunggu sampai senjata rohnya selesai untuk melihat sendiri bagaimana alat pembimbing roh ciptaan Yuho bekerja. Satu demi satu bagian luar dari senjata roh level 5 Yuho mulai terbentuk. Mereka menyatu satu sama lain dan memperdengarkan suara besi-besi yang saling berbenturan. Formasi inti yang telah lebih dulu dibentuk oleh Yuho juga mulai disatukan dengan bagian luar senjata roh, membuat alat pembimbing roh unik itu perlahan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata menyerupai senjata rahasia sekte Tang, yaitu busur silang Jauje. Masih ingat kan? Baru setelah seluruh bagian senjata roh telah terbentuk dan menyatu, Yuho pun tanpa ragu menguji coba dan membuat Suan Jiwen cukup terkejut setelah mengetahui jika alat pembimbing roh yang dibuat hanya dalam waktu 15 menit ini memiliki formasi pengisi daya otomatis. Baru setelah seluruh bagian senjata roh telah terbentuk dan menyatu, Yuho pun tanpa ragu menguji cobanya dan membuat Suan Jiwen hanya bisa ternganga ketika melihat ledakan anak panah yang menyembur keluar dari dalam senjata yang mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa. Apa yang membuat Suan Jiwen lebih terkejut adalah fakta bahwa alat pembimbing roh yang dibuat hanya dalam waktu 15 menit ini memiliki formasi pengisi daya otomatis sehingga dapat digunakan oleh orang biasa. Yuho tidak mau banyak basa-basi dan langsung menanyakan apakah dia berhasil meluluskan diri dari pengujian Suan Jiwen. Dengan alat pembimbing roh yang semacam ini, jangankan meluluskan diri dari pengujian, kalau saja Yuho mau bergabung dengan akademi mereka, master pemandu itu berjanji akan membawa Yuho masuk ke Aula Mingde dan menjadi master pembimbing roh terhebat di seluruh benua dulu. Tawaran itu jelas saja ditolak mentah-mentah oleh Yuho karena pemuda itu tidak ingin senjata yang dia buat digunakan untuk menyerang rumahnya sendiri. Suan Jiwen memahami pikiran Yuho, hanya cukup menyayangkan karena bakat Yuho akan berkembang luar biasa apabila bisa melakukan riset di Aula Mingde. Namun tanpa sama sekali tergiur, Yuho malah balik ngepromosiin sekte Tang dan berharap jika sekte peninggalan Tangsan itu telah berkembang menjadi sekuat Aula Mingde, maka Suan Jiwen bersedia bergabung dengan mereka. Meskipun master pemandu Akademi Ryu itu saat ini sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan, Yuho yakin suatu saat dia pasti bisa membuat Suan Jiwen berubah pikiran. Edi ya, akhirnya pertukaran pelajar antara Akademi Shrek dan Akademi Kekaisaran Ryu udah dimulai nih. Ya meskipun petualangan Yuho bakal makin keren, tapi sedih juga ya karena jatah tayangnya Muon ternyata dikit banget. Baru juga keluar beberapa episode udah pindah alam aja nih si Mbak. Kira-kira bagaimanakah serunya pertualangan Yuho menjadi murid pertukaran pelajar di Akademi Ryu? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit. Bye bye.